pertanyaan, selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh kita tuh belum membawa apa yang mereka butuhkan, mereka tuh udah menyambut dengan wah gitu, rasanya seperti wah aku kalau cerita selalu merinding. Ini adalah tsunami keduanya Aceh, yang saat tsunami saya juga berada di Aceh, tepatnya usia saya 14 tahun. Sebagai pekerjaan saya itu adalah di dunia kreatif gitu, gimana caranya saya mengolah ini menjadi sesuatu yang bisa membantu teman-teman di Sumatera. Kita perlu menambahkan tanggal dan desa spesifik untuk setiap video yang dikeluarkan. Karena informasi di lapangan itu cepat sekali, kebutuhan masyarakat itu bisa berubah gitu. Bersamalah mengabdi pada Yang Maha Cipta, mengasuh manusia yang punya hati. Kita ada di kehidupannya. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Pemirsa, bencana tak pernah memilih waktu. Ia datang membawa duka, kehilangan, dan juga luka yang tak selalu terlihat oleh mata. Sumatera hari ini tidak hanya menyisakan reruntuhan dan air mata, tetapi juga cerita tentang ketabahan, harapan, dan tangan-tangan yang terulur tanpa pamrih. Di tengah duka yang mendalam, hadir sosok-sosok yang memilih untuk tidak berpaling. Mereka datang, mendengar, memeluk, dan berdiri bersama. Karena Sumatera, never walk alone. Malam ini di Q&A, kita akan mendengar kisah dari mereka yang turun langsung ke lokasi bencana. Lebih dari sekedar cerita duka, karena ini adalah refleksi tentang empati, solidaritas, dan juga tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Langsung saja, kita akan sambut sosok-sosok luar biasa pada malam hari ini. Fahri Amirullah, Asal Christian, Shirley Anavita, dan one and only Andin. Tepuk tangan lebih meriah lagi teman-teman. Shirley apa kabar? Saya akan duduk ke Andin. Apa kabar teman-teman? Axel apa kabar? Silahkan duduk semuanya. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat para pahlawan bencana kita. Silahkan duduk teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih ya, karena teman-teman di lapangan kita pantau dengan segala macam aktivitas dan juga kegiatannya sangat luar biasa membantu saudara-saudara kita. Dan tentu saja itu mewakili kita semuanya yang mungkin tidak bisa ke sana ya, seperti itu. Dan di Q&A malam ini kami ingin mendengarkan langsung apa sebenarnya menjadi panggilan hati dan bagaimana sih situasi yang ada di lapangan. Tapi seperti biasa saya ingin menyampaikan satu hal dulu, kita akan berbincang dan sekaligus juga membuka box di dalamnya. Nanti kita akan mendiskusikan banyak sekali tema-tema sesuai dengan box yang kita pilih. Mungkin Shirley boleh mewakili, pilih box nomor berapa, Shirley? Shirley pilih box nomor 2. Oke, kita akan buka box nomor 2. Sumatera never walk alone. Tepuk tangan untuk Sumatera. Saya ingin bertanya untuk semuanya dulu. Mungkin bisa dari Andin, Shirley, Mas Fahri, dan juga Axel. Momen apa yang membuat teman-teman berpikir, saya harus ke Sumatera, saya harus menyalurkan langsung bantuan ke sana?
Mungkin dari Andin dulu. Semenjak terjadinya bencana Sumatera ini, memang aku dan teman-teman berinisiatif untuk mengumpulkan donasi. Jadi kami membuat galang dana. Tapi waktu itu aku berpikirnya daripada aku bikin sendiri, mungkin akan lebih punya gulungan bola salju yang lebih besar ketika melakukannya bersama teman-teman. Jadi sampai hari ini aku membuka peran donasinya itu dari teman-teman penyanyi yang namanya Vibrasi Suara Indonesia. Kemudian ada juga grup aku yang satu lagi namanya Hara. Jadi dari dua kanal tersebut gitu aku membukanya. Dan pada saat itu hanya satu yang ada di pikiranku, bahwa sepertinya memang harus ada perwakilan gitu ya dari kedua galang dana ini untuk ke Sumatera supaya satu, memastikan, kedua aku juga berharap semoga dengan kehadiranku di situ gitu ya, aku bisa membawa sedikit bahagia gitu ke masyarakat di sana. Dan kemudian aku juga berpikir mungkin sesudah aku dari sana dan ketika aku bisa memberikannya dengan tanganku sendiri gitu, dan aku membawa cerita ini ke Jakarta dan aku bisa menulisnya di media sosial, pengalamanku aja gitu di sana, itu akan membuat orang-orang semakin tergerak gitu untuk bisa bergerak bersama untuk Sumatera gitu sih. Kita mungkin boleh lihat ya video Andin terlebih dahulu waktu di Sumatera. Kami pergi ke desa Sekumur di Aceh Tamiang dengan menggunakan perahu karena ini satu-satunya akses ke sana. Desa ini termasuk daerah yang terisolir karena akses darat terputus sama sekali. Bayangin ya, selama 13 hari terakhir tanpa listrik, bisa bayangkan malam ini segelap apa. Cukup berasa ya di sini ya. Apa yang Andi rasakan waktu di sana ketika langsung datang bertemu dengan mereka? Aku jujur speechless sih, karena apa yang aku lihat di sosial media ternyata benar dan bahkan lebih parah dari yang aku bayangkan lah gitu kondisinya pada saat itu gitu ya. Waktu itu kita berencana untuk ke Aceh Tamiang kotanya, tapi kemudian akhirnya di tengah jalan kita mencoba untuk datang ke daerah lain karena katanya daerah ini memang belum mendapatkan bantuan sama sekali gitu. Maka kita waktu itu ke Desa Babo, dan di sana begitu kita datang, mereka tuh bener-bener padahal waktu itu sebenarnya aku tuh belum banyak membawa bantuan karena niatnya memang karena itu masih ibaratnya membuka jalur baru gitu ya. Kita justru kepengen tahu mereka tuh butuhnya apa, sehingga tim yang di Medan bisa beli, kemudian bisa langsung dikirim besokan paginya gitu. Jadi kita pengen tahu dulu nih, jadi bawa bantuan seadanya, kemudian kita pengen tahu apa yang mereka butuhkan. Tapi bahkan kita tuh belum membawa apa yang mereka butuhkan, mereka tuh udah menyambut dengan wah gitu, rasanya seperti aku kalau cerita selalu merinding karena di malamnya Fahri sempat berkontakan dengan orang-orang di sana. Mereka bilang, "Bang, kalau bisa datangkanlah public figure ke sini gitu supaya kami lupa bahwa rumah kami hanyut." Dia bilang gitu. Nggak sengaja, sebenarnya tidak direncanakan juga, kok ya kita putar arah gitu ke desa tersebut gitu. Jadi begitu akhirnya kami datang, itu mereka bener-bener wah seneng banget, dan aku tuh kan ketemu sama banyak sekali keluarga di sana. Terutama para ibu. Aku tahu bahwa sebagai ibu, aku tahu bahwa ibu itu adalah garda terdepannya sebuah keluarga gitu. Yang kalau rumahnya masih ada, dia tuh akan jagain rumahnya gitu. Gimana caranya supaya rumah ini tetap hangat, makanannya tetap ada, anaknya bisa tidur nyenyak, suaminya bisa pergi kerja dengan baik gitu. Nah ini ketika rumahnya nggak ada, dia kan tetap harus menjadi garda gitu kan. Jadi yang aku lakukan ketika aku nyampe ke Babo itu aku pelukin satu-satu ibunya. Aku biarkan diriku untuk menjadi telinga untuk mereka. Jadi mereka mau curhat apa aja ke aku terima gitu. Aku memang udah nyiapin mental untuk itu, nyiapin hati supaya mereka
apa ya, aku bisa jadi bejananya mereka lah gitu untuk bisa meluapkan emosinya mereka gitu, dan itu yang terjadi pada saat itu. Selain aku memang bernyanyi bersama anak-anak di sana. Iya, dan katanya juga ada lagu yang dinyanyikan di campaign tentang HARA ya. Mungkin bisa diperdengarkan untuk kita semua. Oke. Jadi kalau tadi aku cerita, jadi sebenarnya untuk galang dana selain bersama Visi Vibrasi Suara Indonesia, aku galang dana bersama HARA. Jadi HARA itu isinya tuh ada aku, ada Rosa, Titi DJ, Meli Guslau, Syahrini, Krisdayanti, dan ini diinisiasi oleh Rinaldi Yunardi. Setiap orang-orang yang ada di HARA ini, kita tuh mewakili elemen-elemen yang ada di bumi. Sebelum aku nyanyiin lagunya. Jadi elemen-elemen tuh ada tanah, angin, api, air, logam, dan juga ibu buminya sendiri gitu. Elemen-elemen ciptaan Tuhan ini yang bersatu menjadi ibu bumi, itu ketika manusia menggunakan dengan bijaksana, dengan welas asih, dengan cinta, maka elemen ini akan selalu bisa bersinergi dengan manusia gitu, akan selalu mengayomi manusia. Tapi ketika manusia kemudian tidak bijaksana dalam kehidupannya, maka elemen-elemen ini mungkin banget untuk datang sebagai bencana. Bersamalah mengabdi pada Yang Maha Cipta, mengasuh manusia yang punya hati. Kita ada di kehidupannya, dan Tuhan pun menciptakan kepandaian padanya. Kekuatan kami dalam karya seni dunia. Aduh maaf, nyanyinya mau nangis. Thank you, Andin. Kita mau ke Shirley terlebih dahulu, tapi sebelum saya tanya ke Shirley, kita mau lihat video Shirley juga yang kemarin juga sempat di lokasi ya, Shirley? Ya. Shirley juga memiliki darah Aceh ya? Boleh ya? Shirley lahir dan besar di Aceh, Mbak Yu. Ibu Shirley masih di Aceh, tepatnya Aceh Utara. Hari ketiga, hari keempat, Shirley nggak dapat kabar dari ibu. Gusar, Shirley pribadi gusar. Karena 5 hari sebelumnya, sebelum kejadian, Ibu Shirley nanya, di Jakarta baik-baik aja kan? Karena di sini udah 4 hari berturut-turut hujan deras. Jadi ketika hari selanjutnya nggak bisa dihubungi, itu Shirley gusar. Beberapa wilayah terisolir dan tidak bisa mengirimkan informasi keluar. Saya harus mengonfirmasi ketika hari ke-10 Shirley pulang benar adanya. Dan Shirley mengonfirmasi satu statement dari Gubernur Aceh yang disebut oleh Mu'alim, ini adalah tsunami keduanya Aceh. Yang saat tsunami Shirley juga berada di Aceh. Tepatnya usia Shirley 14 tahun. Yang ingin Shirley highlight adalah bahwa video tadi mereka nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Rumah mereka sekarang udah nggak ada. Di tempat tadi dikonfirmasi bahwa ada satu desa yang hilang. Di saat itu ketika Shirley mendengar, bapak dan ibunya menyebutkan bahwa itu adalah sawah tempat bapaknya mencari
dalam tanda kutip bekerja, dan itu adalah rumah yang mereka tabung seumur hidup. Dan yang jauh lebih menyayat hati adalah ketika bertemu dengan anak-anak dan mereka bertanya, kami masih punya masa depan nggak ya? Dan yang jauh lebih sakit adalah ketika hari ke-10 dan ke-11, permintaan mereka ternyata sederhana. Boleh nggak masuk 1 genset saja ke desa kami? Makanya ketika tadi saya ngelihat videonya Kak Andin, maka saya harus akui itu terjadi di puluhan desa lainnya di kabupaten lain. Boleh jadi bukan hanya di Aceh, tapi juga Sumatera Utara ya Kak, dan Sumatera Barat. Dan dalam hal ini kenapa saya akhirnya nggak kuat menahan nangis, ini titik kedua yang saya didatangi Mbak Yu. Pertamanya saya adalah di Gayo. Di Gayo itu benar-benar terisolir sampai hari ke-10, ke-11, 4 jembatan vital yang menghubungkan Gayo dengan kabupaten lain itu putus total. Sehingga hanya bisa bantuan udara, BNPB yang masuk, dan saat itu saya difasilitasi oleh BNPB, dan hari ke-10, ke-11 ketika datang, saya harus akui bahwa pemerintah daerahnya saja senang sekali. Setelah saya datang ke kantor bupati untuk melihat posko, ternyata bantuan itu untuk didistribusikan ke desa-desa lainnya sangat sulit. Bahkan masih ada yang terisolir desanya. Artinya ada 88 jembatan di kabupaten itu tok yang terputus. Maka kita bisa bayangkan bahkan hari ke-11 kebutuhan paling dasar untuk makan bertahan hidup masih sangat sulit didapatkan. Sehingga ketika hadir ke titik kedua di PD Jaya, hal pertama yang saya disampaikan dan nggak kuat air mata adalah saya minta maaf. Cuma bisa segini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh relawan yang hari ini masih di daerah. Relawan sudah berjibaku, berjuang keras, teman-teman kitabisa.com dan semua lembaga las atau filantropi yang turun. Juga TNI, Polri yang bekerja keras. Tapi ternyata itu nggak cukup, Mbak Yu. Ntar uang dana yang dikumpulkan juga dikorupsiin. Ya kan, ntar juga masuk kantong jadi iPhone 17 Pro Max izin. Kalau ditanya apa yang paling saya sesalkan, sebenarnya saya ingin lebih lama di sana, Mbak. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A pemirsa, kali ini Q&A hadir khusus untuk Sumatera bersama sosok-sosok yang luar biasa. Kita sudah mendengarkan banyak hal yang inspiratif dari Andin, keberanian Andin, panggilan hati yang luar biasa, dan dari Shirley dengan segala perjuangannya di tanah kelahirannya yang saat ini sedang berduka. Dan ada Axel dan juga Mas Fahri. Mungkin kita ke Axel terlebih dahulu, mungkin boleh ditayangkan teman-teman. Gue baru balik dari Sumatera dan gue butuh bantuan kalian. Sebelum gue pergi ke Sumatera ada donasi sebesar 50 juta rupiah dari Smith saat gue live stream. Saya jujur, saya nggak tahu harus apa. Sumatera itu sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Mereka butuh bantuan-bantuan seperti orang-orang kayak Smith ini. Terima kasih. Boleh disampaikan apa yang Axel hadapi, tantangan seperti apa ketika Axel harus terjun langsung jadi bagian untuk kemudian membantu saudara-saudara kita di sana? Yang pertama kali saya hadapi pas masih di pesawat udah pasti ngeliat lahan botak. Turun-turun lahan sawit. Masalah apa yang saya lihat di sana, jujur Kak, saya bukan orang yang di-lead dengan emosi, saya di-lead dengan logika. Jadi mungkin cukup sulit untuk saya bisa ngeluarin air mata. Cuma kalau masalah kemanusiaan, logika dan emosi itu semua berjalan dengan bersamaan gitu ya. Dengan contoh, kenapa sih, apa yang membuat saya memulai mengumpulkan dana untuk membantu teman-teman di Sumatera. Sesimpel karena waktu itu berita udah mulai banyak, yang dimana berita itu yang sampai ke kita teman-teman di Jakarta juga itu sebenarnya telat. Karena mereka kan nggak ada koneksi di sana. Saat berita mulai banyak, yang saya lakukan pertama itu adalah ngecek teman dekat saya. Kalau ada yang tahu kreator di Aceh namanya Abdi Maulana. Ya, Abdi Maulana saya telepon. Gimana kabar? Itu bener gak berita separah itu? Yang ada video keluarga di atas atap, minta tolong, dan sebagainya. Dia bilang bener. Ngomong sambil gemeteran, terus dia kasih tahu ke saya nggak bisa kontak orang tua saya, Dia nggak bisa kontak orang tuanya, dia teman dekat saya. Content creator juga. Dari situ, apa yang bisa saya perbuat untuk menolong dia?
dan orang-orang di sana. Sesimpel itu. Dan yang saya punya adalah platform yang cukup punya masa untuk mungkin saya berharap bisa membantu teman-teman di Sumatera. Mulailah saya menggalang dana dan sebagainya. Mungkin nggak banyak kekumpulnya waktu itu, masih target saya bahkan waktu itu pesimis 50 juta. Ya kalau dibandingin sama yang Ferry, respectfully dia udah sampai 10 miliar itu sangat kecil. Tapi ternyata sampai detik ini masih nambah terus dan udah mau 1 miliar. Karena dana yang kekumpul itu banyak banget dan masyarakat di luar Sumatera ini sangat antusias untuk membantu teman-teman di Sumatera. Saya memiliki rasa tanggung jawab di mana saya harus mendokumentasikan secara transparan uang ini dialokasikan kemana. Dari situlah Kak Sarah, Kak Fahri membantu saya untuk menyalurkan dananya, mendistribusikan ke teman-teman di Sumatera. Saya tahu dan saya memantau bahwa tantangan teman-teman ini juga nggak mudah ya. Ada yang kemudian harus berjibaku dengan fitnah, dianggap pencitraan, itu banyak juga. Bagaimana? Itu betul. Axel, Ada banyak ya serangan-serangan kayak ntar uang dana yang dikumpulkan juga dikorupsiin, ya kan? Ntar juga masuk kantong jadi iPhone 17 Pro Max izin gitu kan. Gimana ya? Ini kok gue jadi diserang, nggak peduli Kak. Oke, apa yang dilempar ke saya olah ya maksudnya sebagai pekerjaan saya itu adalah di dunia kreatif gitu. Saya olah gimana caranya saya mengolah ini menjadi sesuatu yang bisa membantu teman-teman di Sumatera. Sampai dengan malam ini, apa yang ingin Axel sampaikan kepada masyarakat di luar sana, kepada pemerintah atau pada teman-teman yang ada di sini setelah Axel melihat langsung seperti apa situasinya di lapangan? Pertama ini, mungkin narasi sekarang yang terbentuk itu adalah di mana pemerintah dan masyarakat itu saling tunjuk-tunjukkan. Ya kan? Yaelah cuma segitu, kita juga bisa gitu. Mana nih lu nggak kerja. Jadinya tunjuk-tunjukkan. Perlu diingat, saat kita tunjuk-tunjukkan, ada yang mati kelaparan. Tiap waktu itu berharga buat mereka yang ada di Sumatera sekarang. Dan sekarang ini kita bukan sedang melawan pemerintah atau pemerintah melawan kita. Tapi kita sedang melawan kepunahan. Karena buat kalian yang nggak tahu, ya datanya itu udah dilapor sama BNPB. Kalau misalkan tren bencana alam tiap tahunnya itu meningkat drastis. Apakah ini takdir? Tidak. Ada kaitannya dengan kerusakan alam yang terjadi gitu. Jadi daripada kita sibuk mikirin spotlightnya di mana ya, siapa yang harus jadi pahlawan yang menolong Aceh ya, lebih baik kita fokus melawan kepunahan. Untuk pemerintah PR-nya, kalau misalkan ada kritik dari rakyat, diterimalah sebagai evaluasi. Dan untuk masyarakat, kalau ada kesalahan dari pemerintah kita, kritik yang membangun. Ingat, saya tahu kita semua emosi dengan apa yang terjadi. Banyak emosi-emosi yang tercampur aduk itu udah pasti. Tapi ingat, kita di sini bareng-bareng melawan kerusakan alam, melawan kepunahan. Jangan sampai lupa sama itu. Tepuk tangan untuk Axel sebagai apresiasi ya buat teman-teman yang luar biasa. Sekarang kita ke Mas Fahri. Mas Fahri, sebelum kita ngobrol, kita saksikan dulu video Mas Fahri yang ada di Sumatera kala itu. Tadi ada hampir 49 jalur titik longsor. Sehingga desa-desa di sekitar danau ini aksesnya terputus. Ini tuh dari pertama kejadian banjir sampai sekarang belum ada listrik dan belum ada internet juga. Jadi ini internet pertama di Kecamatan Tamiang Hulung ya, alhamdulillah. Mas Fahri, sampai dengan malam ini, hal apa yang paling Mas Fahri resahkan dan tidak bisa membuat Mas Fahri ini hidup tenang setelah pulang dari Sumatera? Sebenarnya peran saya di sana memastikan galang dana yang ada di Kitabisa tersalurkan dengan tepat. Jadi galang dana yang dilakukan oleh Axel, Andin, dan lain-lain sebagainya ini kan bentuk amanah yang sangat besar gitu ya. Kami sebagai platform berkewajiban menyalurkan amanah itu dengan tepat. Kalau ditanya apa yang paling saya sesalkan, sebenarnya saya ingin lebih lama di sana, Pak. Peran kami ini kan di sana memastikan bantuan disalurkan dengan tepat. Yang banyak kurang tepat informasi di lapangan, kadang ada informasi misalnya, Kak, ada kebutuhan logistik di tempat ini misalnya gitu ya. Nah,
Yang lebih tepat sebenarnya berdasarkan pengalaman kami di 10 hari di sana gitu ya. Harusnya itu ada kebutuhan di desa ini tanggal segini. Karena informasi di lapangan itu cepat sekali, kebutuhan masyarakat itu bisa berubah gitu. Ada satu desa misalnya yang tadi juga disebutkan oleh Andin ya, Desa Babo gitu ya. Saya survei malam hari bersama warga gitu ya. Jadi kami tiba di sana sekitar jam 9 malam, baru sampai dan kami bawa selimut sedikit gitu ya, ada selimut. Nah, dengan pengetahuan kami yang sedikit waktu itu, dengan pengetahuan saya sedikit, saya bagi-bagiin aja selimutnya. Ada sekitar 20 warga lah gitu ya. Satu warga saya bagi 3 gitu ya. Ada satu keluarga 3 gitu ya. Nah, jumlahnya kurang dan waktu itu sedikit menimbulkan ketegangan gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang, izinkan saya mohon maaf saya bawa barang yang tidak cukup untuk semua keluarga karena di situ ada 518 kepala keluarga. Izinkan saya untuk menghubungi para penggalang dana. Insya Allah besok saya akan sampaikan update-nya. Gitu ya. Nah, kemudian peran kami menyampaikan informasi ini ke Andin, gitu ya, waktu itu ke Fadil Jaidi, gitu ya. Dan besoknya langsung melalui donasi dan galang dana yang dikumpulkan, gitu ya, oleh Andin Fadil, 518 ini itu kami tanya apa kebutuhannya Datu ya. Datu itu sebutan untuk lurah waktu di Aceh Tamiang. Datu apa kebutuhan masyarakat di sini, gitu ya. Kami nggak punya tempat tinggal, kami perlu tenda yang pertama. Yang kedua, kamu perlu kelambu karena banyak nyamuk, karena mereka tidur di dalam di hutan-hutan sawitnya ya, di daerah sawit gitu ya. Kami butuh sarung gitu ya. Kami kontak teman-teman yang galang dana. Besok pagi kita belanja, malamnya alhamdulillah kita bisa menyalurkan 518 tenda itu, Pak. Jadi itu kepuasan tersendiri gitu. Dan semua yang terjadi beredar di media sosial, bahkan sampai saat ini semuanya memang nyata. Saya perlu klarifikasi. Ini juga saya sampaikan ke teman-teman yang buat video ya, Kak. Kita perlu menambahkan tanggal dan desa spesifik untuk setiap video yang keluarkan. Ini penting banget. Karena misalnya gini, ketika saya datang ke sebuah desa, saya bilang, Kak, kebutuhannya apa? Kami belum punya tenda misalnya gitu ya. Ya udah, kita akan provide tenda tanggal segitu di desa itu. Kalau 2 hari lagi, bisa jadi kebutuhannya udah beda. Bisa jadi sudah ada relawan lain yang sudah datang gitu misalnya. Jadi penting untuk, saya mengingatkan terus ke tim gitu ya, mengingatkan juga teman-teman yang membuat video. Ketika ditanya, saya sering ditanya oleh teman-teman di rumah ketika saya pulang gitu ya, misalnya ada saudara, keluarga, teman-teman kantor waktu saya pulang, wah gimana kabar, apa yang mereka butuhkan. Di lapangan pertanyaan ini harus ada tanggal berapa butuhnya dan di desa apa. Kita nggak bisa ngomong, butuhannya logistik. Logistik mungkin di daerah Aceh Tamiang karena jalan itu dilewati jalan nasional itu sudah cukup. Tapi waktu saya datang ke Bener Meriah, saya ke Takengon. Di Takengon itu mungkin ketika kita turun dari pesawat ya, kita tidak bisa membayangkan itu daerahnya kena bencana gitu ya. Karena normal rumah-rumah tidak tampak seperti terkena bencana gitu ya. Tapi karena saya juga jalan kaki melintasi daerah itu memang aksesnya putus. Ada danau namanya Danau Luktawar kalau saya tidak salah gitu ya. Saya melihat dengan jelas itu banyak sekali jalur-jalur longsor gitu ya dari atas, dari hulu gitu. Sehingga akses desanya terputus. Dan satu-satunya cara either lewat udara gitu atau lewat bot saja untuk menyampaikan logistik. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah terus bersuara mengenai Sumatera ini. Kami masih bisa sekolah di mana, Kak? Karena bahkan dari Pemdanya menyebutkan sekolah mereka rata. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama kami di Q&A pemirsa. Sebelum kita akan berbincang kembali dengan sosok-sosok inspiratif pada malam hari ini, kita akan buka box dulu untuk mengawali segmen kali ini. Kita langsung akan buka box nomor 8. Kita akan bahas topik tentang box nomor 8 dari empati ke aksi. Kita berikan semangat buat teman-teman. Tantangan ketika ke Sumatera dengan segala medan dan situasi yang sulit, belum lagi cuaca, ini kan benar-benar menjadi salah satu hambatan utama ya. Banyak orang yang memiliki empati tapi tidak tahu harus berbuat apa begitu. Nah, mungkin Andin bisa sharing apa yang bisa kita lakukan yang ada di sini. Kita punya empati tapi kita juga ingin terlibat langsung secara aksi. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah terus bersuara mengenai Sumatera ini, karena
mungkin sosial media menjadi platform yang sangat penting untuk kita bisa terus bersuara, tapi jangan memperkeruh keadaan. Dalam arti kita juga harus bisa bersuara dengan empati dan juga dengan logika pastinya gitu. Jadi kalau kita terbawa arus emosi, yang ada mungkin tidak akan membantu memperbaiki juga gitu kan sebenarnya. Makanya sebenarnya bersuara mengenai Sumatera itu sangat perlu, tapi tidak terpancing emosi gitu. Jadi kita bersuara dengan lebih baik lah. Dan kalau nanti teman-teman yang lain punya kesempatan untuk ke sana, menurutku juga silahkan banget gitu. Kenapa? Karena kita nih bukan lagi rebutan ingin ke sana gitu sebenarnya. Karena dan tidak ada waktu yang kayak nanti udah terlambat untuk ke sana gitu. Karena aku yakin ini tuh bukan pekerjaan yang nanti kalau misalnya bulan Januari, Februari terus nggak ke sana terus gimana gitu ya. Karena ini pekerjaan yang akan memakan waktu tahunan. Ketika ada situasi bencana, kadang kita fokus ketika saat kejadian, setelah pasca kejadian, betul, saudara-saudara kita terlupakan. Dan bagaimana seorang Andin sendiri memiliki sebuah upaya untuk bisa merawat terus kepedulian, empati yang ada ini sampai kapanpun, khususnya ini tentang Sumatera. Iya, makanya tadi aku bilang sebenarnya jangan berpikir bahwa ini sebulan 2 bulan lagi sudah terlambat gitu. Bahkan mungkin sampai 5 tahun pun mereka masih terus menata. Dan kita jangan ninggalin mereka sampai nanti-nanti itu gitu. Kita harus terus melihat, memantau, taking care gitu ya. Ada bayangan apa ya di dalam benak Andin untuk bisa menjaga dan merawat itu? Iya, jadi yang pertama kalau buatku ketika kita sekarang udah balik nih ke Jakarta gitu ya, pasti kan aku juga dengan tim kita bisa dengan para teman-teman relawan lainnya gitu, kita memikirkan kira-kira nanti ke depannya nih apalagi nih gitu. Dalam beberapa bulan ini, yang pasti misalnya mereka saat ini rumahnya udah nggak ada, nggak mungkin mereka di tenda sampai nanti-nanti. Apa yang mereka butuhkan untuk jangka menengah deh, nggak usah jangka panjang dulu gitu. Huntara misalnya, hunian sementara yang bisa kita bangun. Nah ini kan juga adalah kayak rencana-rencana yang bisa direalisasikan dalam beberapa bulan ke depan, masih jadinya di tahun depan misalnya. Rencana-rencana seperti trauma healing. Trauma healing itu bukan sekedar menghibur, bukan sekedar iya anak-anak sudah tertawa, traumanya sudah hilang gitu, bukan seperti itu gitu. Pendampingan psikis dan psikologis itu butuh tahunan. Mungkin sekarang rasa trauma mereka semenjak tsunami juga belum benar-benar healed gitu, tapi sudah diterpa lagi. Nah ini kan menjadi PR kita bersama gitu. Luar biasa Andin. Dan kalau Shirley, seperti apa suasana dan situasi yang Shirley alami ketika bertemu dengan warga yang terdampak di sana? Kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Kehilangan harapan karena boleh jadi yang terjadi sekarang kepada para korban gitu ya. Mereka masih di titik survival. Butuh makan, ada yang kemarin Shirley di posko pengungsian karena memang di Gayo saat itu terputus aksesnya, maka yang paling sulit adalah BBM, gas, yang mereka sudah mulai memasak menggunakan gelondongan-gelondongan kayu yang mereka potong, kemudian dikeringkan, dan itulah yang mereka jadikan sebagai kayu bakar. Poinnya adalah ketika Shirley berdiskusi, ngobrol, mendengar dengan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, maka kalaupun harus disuruh kembali ke sana, kayaknya nggak mau. Traumanya tuh masih ada untuk kembali ke titik itu, ke titik rumahnya. Belum lagi bagaimana anak-anak kami ke depannya. Berbicara dengan anak-anaknya, mereka bilang, Kak, ini akhir tahun. Ketika kawan-kawan kami di luar sana bicara tentang tahun depan, kita mau punya target apa ya? Kami masih bisa sekolah di mana, Kak? Karena bahkan dari Pemdanya menyebutkan sekolah mereka rata. Indonesia nggak kekurangan orang baik, saya pikir. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa tingkat kedermawanan orang-orang Indonesia itu masih masuk 3 besar di dunia yang ketika dibutuhkan kita semua murah hati. Apa yang bisa kita bantu ya? Tapi boleh jadi apa yang hari ini terjadi di 3 provinsi di Indonesia, ini nggak cukup hanya tangan-tangan relawan aja. Kalau memang ini adalah tentang kolaborasi, maka jelas harus ada komandonya. Karena statement terakhir yang saya dapatkan di lapangan adalah ada banyak orang baik yang bergerak, ada banyak lembaga filantropi yang bergerak, bahkan dalam hal ini boleh jadi TNI, Polri juga sudah habis-habisan
mereka juga sampai kemarin masih berupaya untuk segenap tenaga, tapi ternyata satu yang hilang, garis komando, Mbak Yo. Dan boleh jadi itu datangnya adalah dari pusat. Karena kalau sampai bahkan Pemdanya sendiri merasa ini sudah tidak mampu, maka kita semua akhirnya rakyat bertanya, apa yang membuat akhirnya ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga komandonya dari pusat. Saya sepakat bahwa kalau memang ini adalah masih dalam tataran kawan-kawan menyalurkan bantuan, apa yang dibutuhkan, ada yang bilang selimut, mungkin di tanggal sekian sudah membutuhkan yang lain lagi, maka pasca bencana kita bicara tentang rekonstruksi, rehabilitasi, trauma healing, dan membangun kembali harapan anak-anak, ibu-ibu, termasuk bapak-bapaknya. Yang boleh jadi, ini bukan tentang relawan lagi yang harus standby di sana, bukan. Butuh kehadiran konkret kira-kira apa yang bisa dilakukan secara sustainable ke depan. Dan saya mungkin dalam hal ini tidak menyebut brand apapun, kalau sampai relawan yang berpikir untuk ide dan gagasannya gimana kalau cabai ini kita jualkan di luar pulau sana, pertanyaannya adalah kalau ini adalah tentang pengembalian kehidupan ekonomi sosial masyarakat dipikirkan oleh relawan, maka kita tahu ada spot kosong yang kemana pemerintah. Maka dalam hal ini, tanpa bermaksud untuk melihat ini A, ini B, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita semua butuh untuk saling berpegangan tangan, jelas. Apa kabar pendidikan di Sumatera? Bencana ini tuh sebarannya luas sekali. Tetap kritis, tetap hidupkan logika akal sehat kita. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya semuanya adalah gandengan tangan. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A, saya pengen ke Axel, nanti akan kembali lagi nggak ke Sumatera dan apa yang akan dilakukan ke depan? Akan, udah pasti karena masih ada banyak dana yang terkumpul, itu masih banyak dari link Kita Bisa di saya. Dan saya merasa punya tanggung jawab untuk mendokumentasikan secara transparan uangnya ini dikemanakan. Gitu. Dan kalau misalkan visi ke depannya, jujur, salah satu concern yang nyentuh ke saya itu adalah apa kabar pendidikan di Sumatera kalau keadaan sedang seperti ini. Dan saya berniat sekali, mungkin kalau ntar Kak Fahri juga mengizinkan, ingin menggalang lagi donasi untuk pendidikan darurat di sana. Yang di dalamnya terinclude mungkin mitigasi dalam edukasi lingkungan dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, Axel, bagaimana sih kemudian meramu, memaintain sebuah spirit menjadi sebuah campaign untuk bisa sampai ke hati masyarakat atau ajakan-ajakan itu tuh tipsnya gimana sih, triknya gimana sih? Shockingly ya Kak, saya nggak punya rencana, itu satu. Saya nggak tahu caranya gimana. Yang saya pikirkan hanya transparansi. Dan mengejutkannya dengan transparansi, orang-orang tertarik. Menurut saya pribadi itu menjadi sebuah gambaran atau pelajaran untuk saya di mana mungkin emang transparansi itu kurang. Tantangan yang paling besar yang kamu hadapi selama aksi sosial kamu ini apa sih? Tantangannya itu lebih ke saya hadir sebagai relawan. Saya harus keep remind myself kalau saya hadir sebagai relawan. Dan kalau saya berucap yang mungkin melewati batas atau gimana, yang dirugikan itu bukan saya doang, tapi orang-orang yang sudah mempercayakan banyak hal kepada saya. Kalau Mas Fahri ke depan, yang tercepat apa yang akan dilakukan? Kita sebagai platform masih terus berupaya memastikan donasi-donasi dari public figure, dari semua yang terkumpul ini tepat sasaran gitu ya. Cuman yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan bencana ini, tadi juga saya disampaikan Kak Shirley ya. Ini kan disebut sebagai tsunami kedua. Yang banyak masyarakat tidak tahu gitu ya, adalah bencana ini tuh sebarannya luas sekali gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa membayangkan, oh mungkin yang banyak teman-teman lihat di Instagram itu Aceh Tamiang misalnya gitu. Aceh Tamiang hanya satu kota dari banyak sekali kota yang terdampak. Ada kota Aceh Tamiang, ada kota Takengon, ada kabupaten Bener Meriah, di Tapanuli Selatan, itu banyak sekali. Dari satu titik ke titik lain itu bisa, saya motoran bisa 3-5 jam, hanya beda kecamatan dalam suatu kota gitu ya. Jadi semua pihak harus memaksimalkan peran kita masing-masing agar bantuan bisa maksimal tersalurkan gitu. Saya ambil contoh misalnya, saya senang sekali gitu ya di lapangan mengajak bersama dengan Axel, bersama dengan Andin, Shirley juga gitu ya.
Karena misalnya saya kasih contoh Kak, misalnya kami datang ke sebuah desa gitu ya. Kemudian dengan platform yang dimiliki oleh Kak Andin, diupload di sosial media, akhirnya orang tahu bahwa ada desa itu gitu ya. Hari-hari berikutnya bantuan lebih banyak datang ke desa itu. Hari-hari berikutnya logistik datang. Ada public figure lain yang datang terhibur gitu ya. Dan itu dampaknya luar biasa sekali buat desa itu. Jadi ketika kita semua memainkan peran kita, misalnya termasuk media menyampaikan apa yang terjadi, public figure gitu ya, mempunyai platform dan menyebarkan kondisi situasi di lapangan, itu dampaknya luar biasa gitu. Saya mau menyampaikan, mari terus merawat semangat ini, mari terus menjaga optimisme kita bersama, berkolaborasi, pemerintah, TNI, polisi, Polri gitu. Bahkan di instrumen kami sebagai platform, sebagai relawan di instrumen terkecil, kepala desa, kelurahan yang selalu menunjukkan kami titik-titik baru yang perlu dibantu, itu ayo kita teruskan lagi, semangatnya harus dijaga. Ketika semuanya berkolaborasi dan memainkan peran masing-masing dengan lebih maksimal, saya yakin akan lebih banyak yang terbantu dan pada akhirnya saudara-saudara kita yang terdampak yang akan merasakan. Ya. Terima kasih Fahri dan juga tadi Axel. Shirley, ada tidak situasi yang kamu ketahui tapi ternyata kami yang ada di sini, masyarakat yang menyaksikan Q&A kali ini tidak ketahui sebenarnya tentang fenomena yang terjadi, tapi Shirley melihat itu? Saya pikir relawan yang boleh jadi ada di lapangan juga sekarang cukup aktif menginformasikan apa yang hari ini terjadi di lapangan. Maka dari situ Shirley akhirnya 2 poin aja Mbak Yo, bahwa tetap kritis, saya meng-highlight apa yang tadi Kak Andin bilang, tetap kritis, tetap hidupkan logika akal sehat kita teman-teman dalam mengonsumsi informasi di sosial media, pilah dan pilih, ini logis nggak ya, ini benar nggak ya, karena poin pertama adalah yang kita saksikan hari ini di Sumatera, itu hilir. Dan saya mengutip perkataan dari pimpinan redaksi NetGeo bahwa kalau di Sumatera yang punya hutan tropis dan bukit barisan sudah tidak mampu menahan curah hujan yang memang diprediksi sampai Februari nanti masih akan terus meningkat, maka hal yang sama bisa lebih cepat terjadi di pulau-pulau Indonesia lainnya. Ketika Sumatera punya hutan tropis yang diakui oleh UNESCO saja dalam kondisi gundul, maka kita bisa bayangkan di tempat lain. Maka hulunya adalah sesudah ini. Jaga nafas teman-teman bahwa ini akan sangat panjang, bahwa boleh jadi hari ini cerminannya ada di Sumatera, tapi besar kemungkinan akan terjadi juga di tempat lain. Maka butuh kita semua hari ini anak muda untuk tetap melihat apa yang harus kita lakukan terhadap alam ya. Kita bisa melakukan apa ya dalam hal ini, saya tutup. Kalaupun hanya ada satu benih yang bisa kita tanam hari ini atau kita jaga, mari kita jaga, mari kita suarakan, mari sama-sama kita terus speak up, karena bagaimana kondisi Indonesia 20 tahun ke depan, itu sebetulnya bisa diproyeksi dari hari ini 20 tahun sebelumnya. Terima kasih, Shirley. Andin, ada pesan untuk pemirsa dan kita semua yang ada di sini? Mari yuk kita bareng-bareng semuanya untuk kita terus menyuarakan mengenai Sumatera ini, karena teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera itu masih memerlukan bantuan kita semua, masih memerlukan perhatian kita semua, dan yang pasti aku ke depannya kita semua berharap kita bisa berkolaborasi benar-benar dengan hati yang pure, dengan hati yang penuh, karena tujuannya memang hanya satu. Tujuannya adalah supaya negara kita selamat, rakyat kita selamat, bumi kita selamat, lingkungan kita selamat, kita semua sama-sama selamat gitu. Jadi udah bukan kepentingan siapa-siapa lagi, tapi kepentingan kita semua. Karena kita nggak punya negara lain, kita nggak punya planet lain. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya semuanya adalah ya gandengan tangan. Kita sama-sama berkolaborasi dan sama-sama bersinergi. Sekali lagi terima kasih Andin, Shirley, Mas Fahri dan juga Axel untuk sharingnya. Untuk kita semua yang ada di sini dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Q&A kali ini. Semoga apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan yang sudah teman-teman sharingkan melalui aksi yang nyata di lapangan mendapatkan berkah melimpah daripada Tuhan dan juga benar-benar bisa menginspirasi semua pihak, tidak hanya masyarakat dan relawan yang sudah benar-benar berjuang, berjibaku dengan hidupnya, tapi juga menggerakkan hati pemerintah untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi untuk saudara-saudara kita di Sumatera.
Sumatera. Demikianlah episode Q&A kali ini pemirsa. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton pada malam hari ini, khususnya terkait dengan kondisi dan situasi saudara-saudara kita yang saat ini menjadi korban bencana di Sumatera. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang telah menyediakan busana saya pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.